Shalom jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus. Shalom. Sekali lagi saya sapa shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, pada malam hari ini kita dapat kembali berkumpul di rumah Tuhan yang kudus ini untuk bersama melaksanakan kegiatan ibadah pertemuan dalam iman. Baik Bapak Inam, sebelum kita memulai ibadah pada malam hari ini, kami akan sampaikan yang melayani ibadah pertemuan pada malam hari ini. Khotbah akan dilayani oleh Bapak agenda akan dibawakan oleh Bapak Setua D. Saragi. Pemimpin pujian akan dibawakan oleh Bapak Setua Wahid Matan. Doa syafaat kami minta dengan kasih akan dibawakan oleh Imam Syamas D. Sinaga yang akan membawa kita dalam doa syafaat. Untuk doa tuan rumah akan dibawakan oleh Bapak Osimayu, Bapak Setua Osimayu. Adapun untuk pokok-pokok syafaat pada malam hari ini, kami minta kasih buat Bapak Imam yang itu akan didoakan secara khusus pada malam hari ini. Silakan waktu kesempatannya. Secara khusus untuk tuan rumah jemaat sektor 2 ada. Kalau tidak, sudah masuk secara khusus akan dilakukan oleh baik Bapak Ina, mari kita setengah hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah dan dibuka oleh Tuhan. Bapak Ina, yang dihormati Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita satukan hati, jiwa, pikiran kita untuk menghadap Tuhan. Kita masuk di dalam ibadah. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Allah selama bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda beneran yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, puji dan syukur kami persembahkan kepadamu. Oleh sebab karena kasih setiamu kami dapat mengadakan kebaktian rumah tangga pada malam ini. Datang dan bersekutulah dengan kami melalui firman, sebab firman-Mu adalah pelita bagi hidup kami. Berfirmanlah kepada kami semua, supaya kami dapat menghayati dan hidup di dalam keselamatan yang sudah Engkau anugerahkan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kita bernyanyi himne saat
ayat yang pertama sampai yang kelima. Berlimpah sukacita dan hikmat. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Keluaran pasal 34 ayat 29 sampai dengan ayat 35 yang menjadi nats khotbah untuk hari Minggu. Demikianlah firman Tuhan. Ketika Musa turun dari gunung Sinai, kedua buah hukum Allah ada di tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah dia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa, tampak kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka mendekati dia. Tetapi Musa memanggil mereka. Maka Harun dan segala pemimpin jemaah itu berbalik kepadanya, dan Musa berbicara kepada mereka. Sesudah itu mendekatlah segala orang Israel, lalu disampaikannya kepada mereka segala perintah yang diucapkan Tuhan kepadanya di atas gunung Sinai. Setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, diselubunginya mukanya. Tetapi apabila Musa masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia, ditanggalkannya selubung itu sampai ia keluar.
Dan apabila ia keluar, dikatakannya kepada orang Israel apa yang diperintahkan kepadanya. Apabila orang Israel melihat muka Musa, bahwa kulit muka Musa bercahaya, maka Musa menyembunyi mukanya kembali sampai ia masuk menghadap untuk berbicara dengan Tuhan. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Sebelum kita mendengarkan dengan sabda firman Tuhan, kita kembali menyanyi PKJ nomor 56 ayat yang pertama sampai yang kedua. Thank
kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami semua umat-Mu yang hadir di tempat ini telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita buka ayat kita. Firman Tuhan yang menyapa kita pada malam hari ini diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat yang di Korintus. 2 Korintus 3 ayat 12 sampai 2 Korintus 4 sampai ayatnya yang kedua. 2 Korintus 3 ayat 12 sampai Korintus 4 ayat 2, demikianlah firman Tuhan. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian, tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disebabkan, karena hanya Kristus saja yang dapat mengungkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Harta rohani dalam bejana tanah. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak kalah hati, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memasukkan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Demikian firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Topik kita atau tema kita pada saat ini yaitu menyatakan cahaya kemuliaan Allah, dan kita belajar dari pengalaman Paulus. Bapak ingat, nama Poso dan juga anak sekolah minggu, setiap pemimpin itu ada tantangannya, dan bukan hanya pemimpin. Kita sebagai orang Kristen, apapun posisi kita, pasti yang namanya tantangan, hambatan itu pasti akan selalu kita hadapi. Dan kita mau melihat Paulus sebagai rasul besar, sebagai orang yang diberkati oleh Tuhan, yang luar biasa dipakai Tuhan untuk menyatakan, menyampaikan firman-Nya. Apakah Paulus tidak memiliki persoalan pada saat itu? Kalau kita perhatikan surat-surat Rasul Paulus yang dia kirim ke berbagai jemaat yang dia dirikan, Roma, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, dan Korintus, salah satu masalah yang dihadapi Rasul Paulus adalah ada orang-orang yang meragukan kerasulannya, ada orang yang menggugat kerasulannya. Kita tahu bersama Bapak ingat, yang disebutkan Rasul itu adalah orang yang berjumpa, melihat langsung siapa Tuhan kita, yaitu Yesus. Dan itu mengacu kepada 12 murid Tuhan Yesus. Itulah yang telah bertemu, yang melihat Yesus secara langsung. Itulah yang disebutkan Rasul. Maka ketika misalnya Yudas Iskariot yang berkhianat itu mati karena gantung diri, dan Rasul mencari penggantinya, syaratnya adalah dia adalah orang yang telah mengikut Yesus pada saat itu. Maka terpilihlah Matias. Paulus tidak langsung bertemu seperti 12 para rasul, tetapi Paulus mengaku dan percaya dia telah bertemu dengan Tuhan, di mana dalam perjalanannya menuju kota Damsyik. Karena itu Paulus dengan tegas ketika ada orang yang menggugat kerasulannya, tidak mengakui kerasulan Paulus dengan membela diri dengan tegas berkata, saya juga sudah bertemu
dengan Tuhan kita, yaitu Yesus. Secara khusus di jemaat Korintus ada juga orang yang tidak mengakui kerasulan Paulus. Karena itu Paulus merasa perlu untuk mengirim surat kembali kepada jemaat di Korintus. Dia membela kerasulannya dan menyatakan bahwa dia adalah rasul yang diutus oleh Tuhan. Dan bagaimanakah sikap Paulus di dalam menghadapi tantangannya? Ya, setiap persoalan ada solusinya. Apalagi kita orang yang percaya. Apapun masalah yang kita hadapi, apapun tantangan yang kita hadapi, selalu ada solusinya. Dan bagi Paulus, ketika ada orang yang meragukan, yang menggugat kerasulannya, maka sikap Paulus dia tegas, keras, dan pantang menyerah. Ada pertanyaan sederhana, pernahkah Paulus bertengkar? Pernahkah Paulus berkonflik? Kalau kita baca secara seksama Alkitab kita, pernah dengan siapa dia bertengkar? Dengan siapakah Paulus pernah bertengkar? Dengan salah satu rasul, yaitu Petrus. Pernah bertengkar. Kalau kita tidak percaya, bolehlah nanti kita baca Alkitab kita. Saya kasih clue-nya di surat Galatia. Di sana diceritakan Petrus pernah bertengkar dengan Paulus, atau Paulus pernah tidak setuju dengan perbuatan Petrus. Silahkan kita baca ayat-ayatnya Alkitab kita. Nanti kalau sudah ketemu, oh rupanya memang pernah Paulus ini bertengkar. Karena Paulus itu teguh dalam prinsip, keras dalam prinsip. Kalau benar-benar, salah-salah. Kira-kira seperti itu. Nah, dalam teks kita ini malam hari ini kita akan belajar tentang bagaimana Paulus sesuai dengan topik kita menyatakan cahaya kemuliaan kepada Tuhan, dan kita akan melihat itu dalam 4 poin. Bagaimana Paulus dan secara khusus kita nanti jemaat yang hadir pada saat ini, kita juga terpanggil menjadi orang yang menyampaikan kemuliaan sinar dari Tuhan kita itu. Bagaimanakah caranya? Cara yang dipakai oleh Paulus, hidup yang memancarkan kemuliaan Allah. Yang pertama, bertindak dengan berani atau tidak memakai selubung. Ini bisa kita pakai di Nas 2 Korintus 3 ini. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian. Pengharapan yang seperti apakah maksudnya? Pengharapan itu harus kita mundur lagi ke ayat sebelumnya. Pada ayat sebelumnya Paulus menjelaskan bahwa Musa dengan hukum Taurat yang dibawanya itu hanya membawa kepada kematian. Karena hukum Taurat itu hanya menunjukkan bahwa kita melakukan dosa. Tidak ada solusi di dalam hukum Taurat. Tetapi oleh Paulus ada lagi pengharapan yang lain. Apakah itu? Kehidupan di dalam roh, di dalam Kristus Yesus. Kalau kehidupan di dalam roh, maka itu akan membawa kita kepada kehidupan. Itu yang dimaksudkan sebenarnya. Kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Tidak seperti Musa yang menyembunyi mukanya seperti orang-orang Israel. Jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Ini yang dipakai atau jalan yang ditempuh oleh Paulus. Cara yang dipakai oleh Paulus memancarkan kemuliaan Allah. Dia bertindak dengan berani tanpa selubung. Kita berhenti sejenak di sini. Bapak Ibu, percayakah kita kalau misalnya kira-kira saya katakan seperti ini, manusia itu hatinya, pikirannya, perasaannya, kalau diibaratkan itu bisa seperti bawang merah, bawang merah ya, bawang putih. Nah, saya tahu apa bedanya bawang merah dan bawang putih? Secara lapisan berbeda. Kalau bawang putih kan tidak ada lapisannya. Kalau bawang merah kan ada lapisan-lapisannya. Jadi sebenarnya itu gambaran seperti itulah juga sebenarnya hati, pikiran dan perasaan kita. Hati kita banyak dikelilingi dengan selubung-selubung. Pikiran kita banyak dikelilingi dengan lapisan-lapisan. Tingkah laku kita banyak anggohata semalupun katamu, legan kata dupar, legan kata tundal. Lain yang dibicarakan di muka, lain yang dibicarakan di belakang. Apakah artinya itu? Inilah yang menunjukkan keberadaan kita yang sering memakai
sedulur di dalam kehidupan kita. Kita tidak berani mengatakan, yang kau lakukan itu adalah salah. Kita tidak berani mengatakan yang kau pikirkan itu adalah salah. Kita tidak berani menegur orang di dalam kesalahan mereka. Kenapa? Karena tadi di dalam pertemanan pun sedulur itu ada. Bukan di dalam kekudusan, bukan di dalam keikhlasan. Bagaimana kita bisa hidup di dalam kemuliaan Tuhan kalau kehidupan kita, hati kita, pikiran kita ada sedulur-sedulur yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Kalau Paulus berbeda, sedulur tidak ada sedulur di dalam hatinya, pikirannya. Kalau salah, maka dia berani berkonflik dengan Petrus. Yang kalau bukan Petrus, kisahnya seperti ini. Sebelum ketemu nanti inangnya di Galatia, si Paulus kan sedang makan. Si Paulus sedang makan dengan orang-orang yang bersunat dan tidak bersunat. Nah, si Petrus juga makan bersama dengan Paulus. Tiba-tiba ada datang rombongan dari Yerusalem. Ini rombongan orang yang tidak bersunat dan rombongan orang yang bersunat. Nah, mengetahui rombongan ini datang, tiba-tiba Petrus berubah sikap. Apa sikapnya? Dia kemudian berdiri dan meninggalkan pertemuan itu. Artinya apa? Petrus khawatir dia dicap sebagai rasul yang menerima orang yang tidak bersunat. Maka Paulus dengan tegas berkata, yang kau lakukan itu Petrus adalah salah. Maka pernah si Paulus bertentara. Ada satu lagi. Dengan siapa pernah Paulus bertentara? Ini dengan keberanian Paulus. Dia tampak tadi hari-hari mengatakan salah-salah, benar-benar dengan teman penginjilannya pada saat itu. Nanti temukan kisahnya, ingatnya di kisah para rasul. Dengan siapa lagi pernah Paulus berkonflik? Pesannya adalah, kalaupun ada konflik itu sesuatu hal yang biasa saja, sesuatu hal yang bisa diterima di dalam iman. Karena Injil selalu ada tuntutannya, dan tuntutan itulah yang membawa kita kepada konflik. Dan bagaimana kita menyatakan kemuliaan Tuhan dengan menyatakan kesalahan itu tetaplah kesalahan. Itu adalah tanggung jawab kita. Nanti kita bisa baca di Galatia 6 ayat 1 sampai ayat 2. Di situ dibicarakan tentang tanggung jawab kita sebagai orang yang mengetahui firman Tuhan. Ini yang pertama, bertindak dengan berani tanpa sedulur. Tapi kalau sama orang sebelum susah ya. Susah sekali orang sebelum bertindak situ belum mata merokok. Maralinan bersama. Jadi agak-agak bergumul juga kita tentang ini ya. Yang kedua, bagaimanakah hidup yang mencatatkan kemuliaan Tuhan itu dengan berbalik kepada Tuhan. Ini kurang jelas sebenarnya. Maknanya 2 Korintus 3 ayat 14 sampai ayat yang ke-17. Bagaimana caranya memuliakan Tuhan dengan cara berbalik kepada Tuhan? Di sini tertulis, tetapi pikiran mereka, maksudnya orang-orang yang bersama dengan Musa di padang gurun itu, pikiran mereka telah tumpul sampai hari ini. Seluruh itu masih tetap menyembunyi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disekapkan, hanya karena Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Ayat 16. Tetapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka seluruh itu diambil daripadanya. Mari kita lihat, yang menuliskan ini kan Paulus. Kita lihat bagaimana dulu arah hidupnya sebelum dia berbalik kepada Tuhan. Seluruh yang ada di dalam pikiran Paulus pada saat itu adalah apa yang dia lakukan itu adalah benar. Apa yang dia lihat itu adalah benar. Maka ketika ada orang mati di depannya, yaitu Stefanus, dia setuju dengan kematian Stefanus itu. Karena bagi Paulus itu adalah hal yang benar. Ketika dia meminta surat kuasa untuk bisa menganiaya orang percaya pada saat itu, dia menganggap itu adalah tindakan yang benar. Tetapi itu ternyata tidak memancarkan kemuliaan Tuhan. Pada akhirnya Paulus itu berbalik kepada Tuhan dan akhirnya mendedikasikan hidupnya untuk melayani Tuhan. Dan pesan yang sama juga Bapak Inang sampai kepada kita malam hari ini. Saya mau mengutip kitab Amsal. Nanti boleh lagi dicari di mana nasnya. Ini ayat terkenal. Ketika salah satu nasihat Amsal berkata, ada orang yang menyangka
bahwa jalan yang ditempuhnya itu adalah jalan yang lurus, tetapi ujungnya adalah maut. Bukankah ini gambaran kehidupan kita? Kita kadang berpikir apa yang kita lakukan ini adalah benar. Pikiran kita berkata yang kita lakukan ini adalah benar, lurus. Dan ketika kita benar, maka yang sering terjadi orang lain sesat. Kita sering berkata jalan yang kita tempuh itu benar. Keputusan-keputusan, pilihan-pilihan yang kita lakukan itu sudah benar. Sering kita berkata seperti itu. Tetapi alat penguji kebenaran itu tentu bukan diri kita, bukan prinsip hidup kita, tetapi alat penguji kebenaran itu adalah firman Tuhan. Maka segala sesuatu Bapak ingat harus dibawa dalam terang firman Tuhan. Benarkah pikiran saya ini sesuai dengan pikiran Tuhan? Benarkah hati saya ini sesuai dengan hati Tuhan? Benarkah perbuatan saya ini kalau dikenakan Tuhan sesuai dengan apa yang Dia kehendaki? Maka tuntutan yang kedua ini berbalik kepada Tuhan. Ini suatu seruan kepada kita malam hari ini. Mari lihat hidup kita, Bapak ingat. Jangan lihat hidup orang lain. Dan kalau kita temukan hidup kita memang sudah berjalan jauh dari kehendak Tuhan, Paulus berkata, berbaliklah kepada Tuhan. Jangan teruskan jalan kita itu yang akan membawa kita kepada maut. Belum tentu yang kita pikirkan itu adalah benar di hadapan Tuhan. Berbalik kepada Tuhan. Besok hari Sabtu ya. Kalau tidak salah ada beberapa kebiasaan dari, saya tidak tahu, kita di sini misalnya pergi berbelanja ke pasar Lomboya karena sudah hari Sabtu, jadi sudah hari stop. Jadi kami juga seperti itu. Kalau sudah hari Sabtu sudah hari stop, hari Minggu sudah tidak ada lagi. Jadi belanja. Coba bayangkan, ini kaitan berbalik. Ngesam pergi ke pajak, ke pasar Lomboya. Kita sudah pergi, tiba-tiba kita lupa membawa uang. Apa yang kita lakukan? Kita sadar, saya lupa membawa uang. Kemudian kita menyalahkan diri kita. Aduh, kenapa tadi saya bisa lupa? Padahal tadi sudah saya letakkan dompet itu di meja. Kenapa bisa saya lupa? Kemudian kita menyalahkan diri kita. Atau mungkin yang paling dramatis, kita mungkin bisa menangis akan kejadian itu. Tetapi pertanyaannya, apakah itu berguna? Apakah itu berguna? Kita menangis, kita menyesal, kita menyalahkan diri. Apakah itu berguna? Tidak berguna. Yang berguna itu apa? Kita berbalik kembali ke rumah kita, mengambil uang yang ketinggalan itu. Seperti itulah namanya metanoia atau pertobatan. Tidak ada guna kita berkata, "Tondo ambilan di pendeta, anggo inap di rumah kan, rado ini semua." Akan ketiru koreksi tidak perlu. Itu mulai dari dulu sampai sekarang. Pertanyaan wajib saya kepada istri setelah selesai ibadah. Nah, teman bilang, "Luka aku." Itu pertanyaan wajib. Kedua, sudah belum? Si kata ibadah sini mau, si kata sudah. Ini, ini, si kata lang di rumah, masih lang itu. Karena kemudian tidak kok ramai. Jadi mending berbalik, mending berbalik. Halnya refleksi buat kamu. Jangan kita anggap yang kita pikirkan jalan kita itu lurus-lurus saja, tapi sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak, berbalik kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga, bagaimana hidup bersama, hidup yang memecahkan kehendak Allah itu kesediaan untuk berubah dan mengubah. Pada ayat yang ke-18 di sini disebutkan, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarannya dalam kemuliaan yang semakin besar. Ini juga yang terjadi dalam kehidupan Paulus. Dulu hidupnya tidak membawa kemuliaan kepada Tuhan. Dulu hidupnya tidak membawa cahaya. Dulu hidupnya Paulus gelap, sama seperti tagar yang agak-agak booming viral akhir-akhir ini kan, Indonesia gelap katanya. Kira-kira seperti itulah Paulus. Dia tidak mencari kemuliaan Tuhan itu, tapi setelah dia bertemu dengan Tuhan, ada hidup yang berubah. Dan itu sebenarnya pesan yang sangat luar biasa kepada kita.
Orang yang telah bertemu dengan Tuhan, orang yang telah dilawan oleh Tuhan, orang yang sering bersekutu pribadi dengan firman Tuhan dan berdoa, hidupnya akan berubah. Sungguh alangkah aneh hidup kita tidak pernah berubah, padahal kita adalah orang yang percaya. Saya tertarik itu dengan gambar-gambar itu, ada 5 bentuk emosi itu. Dulu hidupnya suka mengeluh, marah, menyalahkan orang lain. Itulah dulu hidupnya. Tapi berproses. Dari yang 1 hari 10 kali mengeluh berkurang 1, gitu kan. Bertambah hari lagi, sudah berkurang, tidak lagi mengeluh, tapi lebih banyak bersyukur, memahami orang lain, tidak terlalu menuntut. Bertambah lagi bulannya, sudah bisa senyum lagi. Melihat orang yang membenci kita, melihat orang yang memfitnah kita, melihat orang yang mengata-ngatai kita. Pada tahap yang terakhir lagi, kita sudah seperti keselancar di atas ombak. Ombak akan tetap ada, tapi orang percaya akan bisa berselancar di atas ombak itu. Seperti itulah hidup yang berubah itu. Masalah ini akan tetap ada, dan walaupun kita berdoa semalam suntuk, kita tetap baca firman Tuhan, akan tetap ada dalam hidup kita. Kapankah masalah tidak akan ada? Anggo menuding kita, haleluya, lama, pujiannya ditutup lama dong. Nah, perlu disahali. Hidup yang mencatat kemuliaan Allah itu tidak tawar hati dan tidak berlaku licik. Pada ayat 2 Korintus 1-2, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, bukan karena perbuatan kita. Kira-kira seperti itu. Tapi hanya semata-mata karena kemurahan Allah. Kita hidup pun pada saat ini hanya semata-mata kemurahan Allah. Tidak ada sesuatu yang dibanggakan, ditinggikan di sini dalam hidup ini. Apapun yang kita miliki pada saat ini, itu karena Tuhan berkenan memberkati kehidupan kita. Oleh kemurahan Allah. Sekali lagi Bapak Ibu, oleh kemurahan Allah. Boy terpilih dari Bapak. Oleh kemurahan Allah, boy terpilih awalnya antina. Oleh kemurahan Allah, boy OPH ina. Usia 65 tahun. Oleh kemurahan Allah, kita masih bisa melihat anak-anak kita sehat semua. Semua karena kemurahan Allah. Karena itu, kami tidak tawar hati. Kami tidak menolak segala perbuatan tersebut yang memalukan, dan kami tidak terlalu benci dan tidak memasukkan firman Allah. Inilah hidup yang memuliakan Allah. Tidak tawar hati. Apakah artinya tidak tawar hati? Artinya hati ini kekal. Tidak tawar hati. Hatinya tersentuh kepada banyak perkara-perkara yang rohani. Hatinya tidak berkata umur 5 musim. Hatinya tidak berkata dosa diriku sotang bagai situ. Hatinya tidak berkata urusannya yang rusak kuat. Tidak seperti itu. Itulah artinya tidak tawar hati dan tidak berlaku licik. Tidak berlaku licik atau picik. Apa licik ini? Mau makan? Mana berlaku licik kok? Mana masa-masa negara untuk memperoleh kekayaan saya, orang lain puji pun tidak masalah, dan seperti itu ya. Itu orang yang licik. Tidak peduli masih ada motor tak, masih ada musik. Itulah susahnya untuk berbuat baik pun agak susah. Kita mau berbuat baik, kapan bahasa malu juga ayat persen. Itulah susahnya hidup di negara ini. Kita mau berbuat baik pun dengan membeli pertama sekali. Kita pun ditipu ini, memang itulah orang-orang yang licikon. Tapi daun ayat, alami kita adalah orang-orang yang menjaga di hadapan Tuhan. Jadi ayat Bapak Ina, hidup yang mencari kemuliaan Allah kita temukan dalam 4 ini. Yang pertama, bertindaklah dengan terang. Kasih yang paling tulus adalah ketika kita menyuruh orang itu dalam kasih itu dan tidak membiarkan dia tanpa seluruh sebelumnya. Kemudian sadarilah diri kita, pikiran kita, hidup kita yang kita kadang anggap tulus tak ujungnya mau. Karena itu mari berbalik kepada Tuhan dan selalu berubah dan siap untuk mengubah. Dan yang terakhir,
tidak kalah hati dan tidak pernah licik. Ketika kita opat sadarilah berusaha kita bagi seluruh tahun hidup kita akan memecahkan kemuliaan Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapa kami yang baik untuk firman-Mu yang mengajarkan kami kembali bagaimana dalam kehidupan ini kami bisa memecahkan kemuliaan Tuhan, cahaya Tuhan yang dalam hidup kami. Dan sumber cahaya itu bukanlah dari diri kami, tetapi dari Engkau ya Tuhan yang menyatakan sebagai terang dunia. Seperti itulah kiranya kehidupan kami umat-Mu yang ada pada saat ini. Biarlah kami belajar untuk memancarkan cahaya kemuliaan di dalam segala kehidupan kami, dalam perkataan kami, dalam buah-buah pikiran kami, dalam tingkah laku kami. Belajarlah kami ya Tuhan untuk memancarkan cahaya kemuliaan yang daripada-Mu. Diberkatilah kami ya Tuhan yang telah mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat, kita menyanyi kembali dikasih berdoa 92 yang pertama sampai ke Kita bersatu hati, kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, Bapa yang kami puji, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, tiada henti kami datang ke hadirat-Mu untuk menyampaikan rasa syukur, rasa terima kasih kami yang sebesar-besarnya untuk kebaikan Tuhan, untuk kemurahan hati Tuhan yang senantiasa menghinggapi perjalanan kehidupan kami hingga sampai saat ini. Terima kasih Tuhan untuk satu hari ini. Dari awal kami bangun tidur, ketika kami memulai semua aktivitas
Tuhan, Engkau yang selalu menyertai kami. Kami boleh dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, untuk hadir ke rumah-Mu yang kudus dan agung, untuk memuji memuliakan nama-Mu di acara pertonggoan gabungan kami. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan dan panduan Tuhan kepada kami, khusus pribadi lepas pribadi yang boleh hadir pada saat ini. Kami percaya Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami, tapi ini semua oleh karena kebaikan dan kemurahan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, Tuhan yang baik. Kami juga sungguh bersyukur, berterima kasih untuk malam hari ini, untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan, yang boleh kami dapatkan. Biarlah Tuhan memberkati hati dan pikiran kami, iman kami boleh semakin dikuatkan untuk semakin melekatkan diri kepada Tuhan. Tuhan, biarlah pengajaran melalui firman-Mu pada malam hari ini, kami boleh Bapa untuk boleh semakin mempermuliakan Engkau di dalam kehidupan kami. Ketika kami boleh berkelakuan yang tidak baik di hari-hari yang lalu, ajar kami Tuhan untuk memiliki hati, untuk mau berbalik Tuhan, berbalik kepada-Mu, untuk menerima pengajaran, untuk menerima bimbingan-Mu dan Bapa di dalam kehidupan yang akan kami jalani selanjutnya. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur, berterima kasih untuk hamba-Mu Tuhan yang telah menyampaikan firman-Mu, yang telah menyapa kami melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan semakin mengurapi dan memberkati Bapak Pendeta kami di dalam pelayanannya sebagai perpanjangan tangan Tuhan, untuk boleh kami lihat ada teladan Tuhan Yesus di dalam setiap pelayanannya, terkhususnya di tengah-tengah jemaat GKPS yang ada di Kalimantan Barat. Terlebih Tuhan di KPS Bangkulan, biarlah Tuhan berkati dia di dalam segala situasi kondisi kehidupan di keluarga Tuhan. Biar Tuhan yang semakin memberkati kehidupan anak-anak yang telah Kau titipkan di tengah-tengah keluarga. Tuhan boleh menjadikan anak-anak ini boleh bertumbuh, berkembang menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak yang sehat, anak-anak yang pintar dan cerdas. Kami juga mau berdoa buat Ina di dalam mendukung pelayanan Bapak Pendeta. Biarlah Tuhan yang memberkati dia, Tuhan yang menopang dia, Tuhan memberikan ketabahan, kesabaran untuk selalu mendukung pelayanan Bapak Pendeta di dalam juga mendidik, membimbing anak-anak. Biar boleh Tuhan semakin kami melihat ada teladan Tuhan Yesus Kristus di tengah-tengah keluarga Bapak Pendeta kami, Pendeta Devri Judika Purba. Terima kasih Tuhan, Tuhan Yesus yang baik. Di malam hari ini kami bersatu hati mau berdoa Tuhan untuk anak kami Farel di dalam proses pemulihannya. Terima kasih Bapak untuk berkat-Mu melalui proses yang telah dijalaninya Bapak hingga saat ini. Kami tetap mau serahkan dia ke dalam tangan kuasa-Mu, campur tangan Engkau terus Tuhan, untuk memberikan kebaikan-kebaikan yang lebih lagi buat Farel. Di hari-hari yang akan datang dia boleh lebih pulih, dan sebentar lagi dia akan menghadapi ujian kelulusan dari tingkat SMA. Kami percaya Tuhan Yesus, di saat kami mau memanggil Engkau, kami yakin Tuhan tangan-Mu yang penuh kuasa akan Engkau tumpahkan di atas tubuh anak kami Farel Tuhan, agar di dalam hari-hari selanjutnya dia boleh Tuhan lebih sehat dan boleh mengikuti ujian akhirnya di dalam keadaan baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Bapak, di pada malam hari ini juga kami mau berdoa untuk rencana pesta inang. Pesta inang GKPS di seluruh tempat dimanapun berada, terkhusus inang yang ada di GKPS Pontianak, GKPS yang ada di Kalimantan Barat. Mari Tuhan campur tangan Engkau Bapak untuk boleh mengatur semuanya, apapun rencana yang akan kami adakan di pesta inang nanti. Hadir Engkau Tuhan untuk boleh memberikan yang terbaik, untuk boleh membuat kami menjadi inang yang Tuhan pakai menjadi perpanjangan tangan-Mu, untuk boleh meneladani sikap dari Tuhan Yesus Kristus. Inang yang benar-benar mampu menjadi tiang doa di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Inang yang boleh dipakai untuk boleh menghasilkan anak-anak yang mengenal Tuhan Yesus, anak-anak yang memang bertumbuh di dalam takut akan Tuhan. Tuhan Yesus, demikian juga acara perlombaan yang akan diadakan besok. Kami mau serahkan juga ke dalam kuasa kami campur tangan-Mu Bapa. Biarlah Tuhan semuanya boleh berjalan dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan saja. Tuhan berkati semua inang yang
terlibat di acara besok perlombaan, maka nanti untuk acara pesta inam, Engkau semakin memberikan kesehatan, memberikan kebaikan, kemurahan di dalam setiap inam yang ada di GKPS dimanapun berada, terkhususnya di GKPS Pontianak, Kalimantan Barat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Bapak untuk acara kebaktian kami di hari Minggu nanti. Biarlah Tuhan kami mau serahkan seluruh pelayan yang terlibat di acara kebaktian kami, kebaktian pagi, kebaktian siang. Tuhan boleh pakai lagi Tuhan setiap pelayan yang telah kau tunjuk Bapak. Setiap pelayan yang boleh mau pakai. Biarlah Tuhan melalui pelayanan setiap pelayan yang ada di GKPS Pontianak boleh semakin meniru teladan kasih Tuhan Yesus. Boleh melayani dengan sungguh-sungguh, dengan tetap takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Bapak untuk seluruh anak-anak yang telah dititipkan di tengah-tengah keluarga kami pribadi lepas pribadi, dimanapun mereka berada, baik mereka yang sedang mengikuti perkuliahan sekolahnya jauh dari orang tua. Kami percaya Tuhan selalu menyertai mereka, Tuhan selalu melindungi dan menjaga mereka, Tuhan selalu mengajari mereka. Tuhan berkati kesehatan mereka, berkati kecerdasan dan kepintaran mereka di dalam perkuliahan mereka Tuhan, sehingga boleh nanti menyelesaikan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk anak-anak kami yang ada di tengah-tengah kami juga, yang sedang mengikuti sekolah perkuliahan mereka. Tolong bantu mereka Bapak untuk boleh selalu mengikuti pelajaran mereka, untuk selalu mendapatkan kekuatan, kesehatan, kecerdasan, kepintaran yang daripada Tuhan Yesus. Biar anak-anak kami juga Tuhan boleh menjadi anak-anak yang meneladani kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Tuhan Yesus, malam hari ini juga kami mau berdoa untuk setiap keluarga yang belum boleh hadir di tempat ini bersama-sama dengan kami untuk memuji Engkau, untuk memuliakan dan meninggikan nama-Mu. Hanya Engkau Tuhan yang Maha tahu apapun hambatan mereka. Ketika mereka di dalam kondisi sakit Tuhan, mari Tuhan datang ke tengah-tengah kehidupan mereka. Jadilah sebagai dokter Tuhan, di atas segala dokter yang boleh memberikan kesembuhan. Biarlah Tuhan yang semakin memulihkan jika mereka di dalam keadaan tidak enak badan Tuhan. Biar pada hari-hari yang akan datang kami boleh bersama-sama Tuhan hadir di rumah-Mu yang kudus dan agung ini untuk memuji, memuliakan dan meninggikan nama-Mu. Jika mereka di dalam hambatan tugas dan pekerjaan, Tuhan boleh selalu menyertai mereka juga. Tuhan berkati setiap pekerjaan yang mereka lakukan agar boleh menghasilkan buah yang baik untuk di tengah-tengah keluarga mereka. Terima kasih Bapak, Tuhan Yesus yang baik. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk kota tempat kami tinggal, kota Pontianak. Tuhan, beberapa hari ini cuaca tidak baik. Tuhan melihat begitu banyaknya kami dalam kondisi kurang sehat. Tuhan, kami mau serahkan apapun keadaan kami saat ini. Tuhan menopang kami, Tuhan memberikan kekuatan, terlebih kesehatan, agar kami boleh menjalani setiap apapun situasi cuaca kami di kota Pontianak ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa Bapak untuk pemerintahan kami, baik dari yang pusat maupun sampai ke yang daerah. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan, memberikan kebaikan di dalam memimpin setiap apapun pekerjaan mereka. Jadikan mereka Tuhan pimpinan-pimpinan yang takut akan Tuhan, agar di dalam pekerjaan mereka boleh Tuhan memberikan kebaikan bagi kami Tuhan, untuk setiap masyarakat yang membutuhkan pelayanan yang terbaik. Terima kasih Bapak, Bapak yang baik. Sebentar lagi acara pertemuan kami akan selesai dan kami akan boleh pulang ke rumah kami masing-masing. Ketika kami boleh dalam keadaan sehat tiba di rumah-Mu ini, demikian juga nanti kami Tuhan untuk tiba di rumah kami masing-masing dalam keadaan baik dan tidak kurang satu apapun. Jauhkan segala mara bahaya, jauhkan Tuhan segala yang tidak baik, hingga kami boleh benar-benar di dalam lingkungan tangan pengasihan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Di atas semuanya ucapan syukur dan pengharapan kami. Kami sadar akan semua dosa-dosa kami Bapa. Untuk itu terlebih dahulu Tuhan, berikanlah pengampunan-Mu untuk semua kesalahan dan kekurangan kami. Ampuni kami Bapa di dalam segala kelemahan kami, dalam segala kelakuan dan tingkah laku kami yang tidak seturut dengan kehendak. Hapuskan itu Tuhan, agar kami tidak terhalang untuk selalu datang memuji, memuliakan nama-Mu.
ketika kami menjadi batu sandungan bagi sesama kami Tuhan. Ampunkan kami Bapa atas segalanya itu. Ajari kami untuk memiliki hati yang mau berbalik kepada-Mu. Ajarilah kami Tuhan untuk selalu boleh memandang Sang, agar semua kelakuan yang tidak baik boleh tertanggal dari diri dan hidup kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan ucapan syukur kami serta pengharapan kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita bernyanyi PKJ nomor 201 ayat yang pertama sampai 2. Setelah bernyanyi kita masuk dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa malam hari ini ya Tuhan. Karena kasih anugerah-Mu ya Bapa, kami ada sampai saat ini. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan dalam kebaktian kami, kebaktian hubungan ya Bapa pada malam hari ini. Tuhan, terima kasih Tuhan atas penyertaan acara kami menjadi akhir pertengahan dan hingga nanti ya Bapa berjalan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan atas berkat yang Kau berikan juga kepada kami, baik itu berkat melalui pelayanan ya Bapa, sehingga pada pelayan-pelayan pada malam hari ini bersatu hati bulat untuk hanya memuji dan besarkan nama-Mu saudara ya Bapa. Begitu juga ya Bapa, jemaat-Mu di PPS Pontianak ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan atas persekutuan kami ini. Kami tidak berada di sini dalam keadaan sehat walaupun tanpa kekurangan satu apapun. Bapa di surga, pada malam hari ini kami juga berdoa ya Bapa kepada jemaat yang tidak bisa hadir pada malam hari ini ya Tuhan. Pada hari-hari Bapa ya Bapa, Engkau pertemukan kami sehingga kami bisa bersama-sama hanya memuji dan membesarkan nama-Mu.
Bapa di surga, setiap anggota jemaat, khususnya jemaat KPS Pontianak ini Bapa, di dalam kehidupan mereka, pribadi pribadi, Engkaulah yang memberkati di dalam kehidupan mereka ya Bapa. Bapa di surga, begitu juga ya Bapa, bagaimana kami nyampe ke rumah-Mu yang bersedia Bapa, nanti kembalinya kami ke rumah masing-masing, bisa dalam keadaan sehat ya Bapa, bertemu dengan keluarga kami masing-masing ya Bapa. Inilah doa dan harapan kami ya Tuhan, kami sampaikan melalui anak yang kudus, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Coba kita kasih dalam Tuhan, kita akan menentukan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan Yesus Kristus kita. Sampai kita persembahan, kita bernyanyi PKJ nomor 270, semua yang bersama supaya sekali lagi kita mendengarkan. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya, tapi jika aku mempunyai kasih, aku serupa gong yang menggema dan jarang yang berisi. Sekalipun diriku memiliki karunia bernubuat, sekalipun diriku punya iman sempurna untuk pindah dahulu, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Sekalipun diriku membagikan semua harta yang kumiliki, bahkan aku serahkan dulu jiwa ragaku dibakar khusus sudi, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Penyembah, Engkau telah mencukupkan segala yang kami butuhkan di dalam hidup kami. Kini kami datang dengan sukacita dan mengucap syukur karena kami telah mendengarkan firman. Terimalah kami dan persembahan yang telah kami kumpulkan sebagai tanda syukur kami kepada-Mu. Berkatilah persembahan ini untuk mendukung
pelayanan di tengah-tengah jemaat. Berkatilah kami senantiasa agar semakin dimampukan untuk melakukan segala pekerjaan baik. Kami berdoa di dalam nama Anakmu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa seturut dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.